Oke, jangan nyuruhin orang tua sholat lagi. Kebangun. Ibu. Ih, tuh nyala itunya, bentar. Katanya gara-gara kejadian horor itu yang tadinya 2 malam, jadi cuma semalam. Iya, jadi 1 malam gara-gara kejadian yang nggak disangka-sangka. Kayaknya baru pertama kayak gitu. Belum juga datang tuh si panitia, tiba-tiba si kursi yang ada di meja makan itu, kan kalau meja makan kursinya masukin ke dalam tuh Kak. Kita lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ngebalik kursinya Kak. Ngebalik 180, jadi ngebalik ke arah kita. Muter? Iya gitu, set gitu. Mampus. Aku tiduran sambil main HP, tiba-tiba kaki aku tuh nggak bisa gerak. Pas aku lihat buka mata, kuntinya duduk di kaki aku. Dengan posisi menghadap Aku gini, posisinya dia ngadep aku. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, masih di Om Ahmad Season 5. Nah, dari bulan lalu ya guys, gue lihat-lihat nih, banyak banget long weekend. Tanggal-tanggal merah di hari Jumat atau Senin, jadilah tuh long weekend. Nah, kalau udah long weekend, pasti dari kalian nih lihat tuh di berita-berita, banyak banget ya. Jalanan, jalur pada macet, destinasi wisata penuh, hotel villa juga penuh. Nah, gimana nih kalau kalian udah effort jalan jauh, macet-macetan, sampai tujuan wisata? Bukannya senang-senang, malah diganggu setan. Nah, ini yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Teh Nana. Iya. Terima kasih sudah datang di RJ5. Jauh-jauh loh dari Bandung. Iya, dari Bandung. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke sini. Itu lagi gathering katanya ya? Iya, lagi gathering. Ke suatu villa di Jawa Barat katanya? Iya, villa Jawa Barat. Oke. Nah, katanya gara-gara kejadian horor itu yang tadinya 2 malam, jadi cuma semalam. Iya, jadi 1 malam gara-gara kejadian yang nggak disangka-sangka. Kayaknya baru pertama kayak gitu. Padahal rame ya di sana ya? Rame. Ada 40-an lebih. 40-an. Sosok apa sih yang paling serem yang ngeganggu Mbak Nana dan teman-temannya gitu? Sosok nenek-nenek sih yang paling sampai sekarang masih belum bisa ngelupain. Nenek-nenek? Itu ngeganggu Kak Nana, ngeliatin langsung? Iya, lihat langsung. Kenapa kok aku lihat Kak Nana agak gemetar gitu ya? Iya, karena memang sebenarnya udah nggak mau cerita ini. Karena kalau setiap cerita, pasti malamnya mimpiin itu lagi. Didatengin ke mimpi gitu. Sosok nenek itu? Ya. Sejak kejadian dari villa, setiap ngomongin sosok nenek itu, didatengin tiap malamnya? Ya. Tapi kenapa Teh Nana mau cerita sekarang? Karena Teman-teman biar, aja. biar beres aja gitu. Biar gak pada penasaran juga, pada nanya kenapa gitu bisa ini. Oke. Biar beres aja semuanya, biar memplong. Plong dan clear Ya, gitu ya? memplong. Iya. Oke, ditahan dulu Teh Nana ceritanya ya. Buat teman-teman semua yang punya cerita horor dan ingin membagikan ceritanya dan ingin tampil di podcast RJ5, bisa banget nih kirim cerita horor kalian ke sini. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Bangun tanya. Ih, kok nyala itunya, bentar. Oke. Boleh ceritain Teh Nana awal mula ceritanya gimana tuh? Jadi awal mulanya aku kan ikut partai ya, kayak tim sukses kayak gitu. Udah hampir 10 tahun, 2 periode masih sama partai itu. Nah, kita biasanya setiap
1 tahun 2 kali ngadain gathering. Cuman memang baru kali ini mungkin nggak tahu lagi apes, nggak tahu lagi apa gitu, ngalamin hal yang di luar Nurul gitu, kayak gitu. Oke. Jadi bulan-bulan kemarin kita ngadain gathering untuk terakhir karena udah nggak ngejabat lagi kan. Untuk terakhir kita semua sepakat untuk ngadain gathering di salah satu villa yang ada di Jawa Barat, Kak. Terus kita pergi tuh pada di hari Sabtu, kalau nggak salah itu dari Sabtu, ada 42 orang yang ikut. Nah, kita pergi pagi jam 8-an. Kita pergi pagi jam 8. Itu di perjalanan benar-benar happy gitu kan, kayak meskipun kita tahu arah jalan situ tuh memang rawan kecelakaan gitu kan, Kak. Cuman ya udah kita happy di situ sampai kita nyampe jam 12 siang. Nyampe di resort. Naik bus ya rombongan? Naik bus itu semua. Nah pas nyampe kita istirahat dulu kan di situ, belum masuk ke villa, kita istirahat. Biasanya di tempat acara itu nggak ada curiga atau nggak ada ngerasain hal-hal yang aneh. Kita semua happy, biasa-biasa aja menikmatin suasana yang di situ. Karena memang suasananya enak banget, Kak. Nyaman banget. Itu pemandangannya juga nggak terlalu banyak, cuman pohon-pohon gitu. Nggak ada pemandangan kebun-kebun kayak gitu, nggak ada. Lanjut acara, beres acara tuh jam 2:30. Itu beres acara pertama. Kita mulai check-in ke villa. Kita masuk villa, kita tuh berenam. Aku kebagiannya berenam satu tim. Nah di antara 6 itu ada 2 teman aku, yang satu lagi hamil muda, dan yang satu lagi baru beres haid. Oke. Nah, berarti sekamar tuh berenam? Berenam, enggak, satu villa berenam. Dalam villa itu ada 3 kamar. Oh. Di villa itu ada 3 kamar. Aku sekamar sama yang baru beres haid. Nah yang 2 orang lagi, yang lagi hamil muda sama temennya, terus ada 2 orang lagi dari daerah lain, cuman kita satu tim. Jadi kita berenam di situ. Nah begitu kita check in, kita suka banget sama tempatnya karena memang villanya udah bersih, terus kamarnya juga gede-gede, nggak sumpek ya, Kak. Nyaman banget pokoknya di situ. Boleh digambarin sedikit gak villanya? Maksudnya itu di pegunungan kah atau ya, villanya banyak? Villanya itu banyak, kayak bukan pegunungan ya, kayak kebun, masuk ke daerah kebun teh. Kebun teh? Ya, kebun teh. Nah di situ ada lebih dari 10-15 villa, itu lebih kayaknya banyak. Cuman memang jaraknya jauh-jauh. Jadi dari villa ke 1 sampai villa kedua tuh bisa parkir 2 mobil jaraknya. Saking jauhnya, lebarnya gitu. Meskipun bangunannya bangunan tua, tapi ya nyaman gitu. Gak ada aura-aura horor. Kalau siang hari itu gak ada aura horor karena memang sekelilingnya tuh kebetulan banget yang villa yang aku tempatin depannya cuma ada 2 pohon, terus ke bawahnya kolam. Nah gitu kita langsung lanjut acara. Lanjut acara tuh jam 6:30 malam. Kita di acara gathering tuh di tempatnya kan memang jauh dari villa ya, Kak, di lobby gitu. Acara kita biasa ada acara nyanyi-nyanyi gitu kan, pada nanya gitu ngobrol-ngobrol biasa sih. Itu kita beres acara jam 8. Jam 8 sampai setengah 9-an. Terus kita lanjut makan malam, Kak. Jadi situ 6 orang kan, Kak. Nah yang satu, Teh Dena itu baru beres haid. Nah yang satu namanya Teh Pina, itu yang lagi hamil muda. Nah yang satu lagi namanya Teh Irpi, itu temennya yang lagi hamil, temennya itu. Nah yang 3 orang ini kita kenalnya di situ, baru kenal di situ. Namanya ada Bu Dewi, Bu Nur, sama Bu Sipa namanya. Di situ. Jadi kita baru, yang 3 orang itu baru kenal di situ, Kak.
Kalau aku sama Teh Vina sama Teh Deni tuh udah kenal karena udah 10 tahun kita bareng. Kita duduk satu meja tapi semua banyak. Nah, banyak orang gitu Kak. Jadi bukan hanya dari panitia aja. Aku lagi makan, tiba-tiba ada ngelihat anak kecil. Anak kecil lari-lari ngelilingin meja prasmanan itu. Anak kecil? Iya. Dari peserta nggak ada yang bawa anak? Nggak ada. Itu anak kecil itu Kak. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya bajunya tuh kayak lusuh gitu Kak. Lusuh terus tapi pakai segini nih, bajunya hitam, warna hitam. Ke bawahan tuh kayak pakai sarung, cuman pendek. Kayak yang dilipat gitu sarungnya nggak digulung. Biasanya kan kalau pakai sarung digulung ya. Ini nggak, kayak kebentuk celana gitu, tapi pendek. Dia ngelilingin itu, terus ngelilingin meja itu, terus nyamperin ke meja yang sebelah situ ada orang-orang gitu kan makan. Dari satu meja itu ada 6 orang kalau nggak salah. Si anak kecil itu ngenarikin baju yang lagi makan itu, ditarikin bajunya. Tapi nggak tahu mungkin si orang yang ditarikin bajunya itu nggak ngerasa gitu, nggak tahu apa. Aku cuma bisa merhatiin gitu kan Kak. Karena aku juga takut kalau aku ngeliatin terus, takutnya dia notice ke aku bahwa aku bisa ngeliat dia. Gitu. Aku cuekin aja gitu. Sampai di situ auranya udah nggak enak Kak. Aku udah bener-bener duduk ngadep ke sini udah nggak enak, ngadep ke situ nggak enak. Akhirnya aku ngajakin teman-teman aku itu buat balik lagi ke villa. Balik dulu yuk ke villa, kataku jangan lama di sini, auranya udah nggak enak aku gitu kan. Cuma aku nggak bilang ke mereka bahwa aku ngelihat anak itu. Nah kita balik lagi semua ke villa, juga cuman buat ganti baju aja Kak. Tapi teman-teman aku yang lain nggak ganti baju, cuman aku aja yang ganti baju. Aku ganti baju di villa, cuman sebentar. Di situ udah keliling itu aku ngelihat ada beberapa sosok, cuman ya udahlah aku nggak gubris ya Kak. Sosok? Iya. Di sekitar villa? Di sekitar villaku. Aku ngeliat ada beberapa sosok yang aku lihat, cuman yang lebih jelasnya sih yang di ayunan itu. Ayunan? Iya. Jadi aku lanjut jalan aja ke villa kan. Aku ganti baju, terus kita lanjut jalan mau menuju ke villa, ke kolam, dari villa ke kolam. Nah, ke kolam itu otomatis aku harus ngelewatin ayunan Kak, karena di situ ada ayunan. Dari villa itu ke bawah tuh langsung ada ayunan. Oke. Nah, aku lewat ke ayunan, aku ngeliat si cewek itu di situ duduk di ayunan. Cewek siapa? Kunti Kak, di situ di ayunan itu lagi duduk. Oke. Dengan posisi? Gini, duduk ini aja mainin kaki. Ongkang kaki. Tapi mukanya tuh ketutup sama rambutnya. Jadi dia kayak pegangan ke tiang itu, tapi nggak ada tangannya, nggak kelihatan tangannya. Lah, ayunannya gerak dong? Enggak. Oh, diem belum, doang? Diem doang. Nah, aku lanjut jalan tuh menuju kolam. Aku kepisah tuh sama temen aku yang lagi baru beres haid. Aku jalannya sama yang lagi hamil. Aku ke kolam nyamperin tim aku yang lain buat ngobrol-ngobrol gitu, foto-foto gitu kan Kak. Nah, aku lagi asik-asik aja foto-foto gitu kan, bikin-bikin video di kolam. Tapi kita nggak ngeh kalau teman kita tuh naik ayunan. Kita nggak ngeh. Nah, pas aku lagi foto-foto, tiba-tiba ada tim lain negur, ngasih tahu, Kak itu temennya ya, gitu kan, satu tim sama kakak ya. Yang mana? Aku lihat. Itu tuh Kak yang lagi main ayunan, kayak gitu. Coba aku tengok, oh iya itu temen aku, katanya itu. Di situ aku baru ngeh, lah kok gerak semua gitu kan ayunnya. Tuh si orang yang ngasih tahu aku gitu, iya ya kan ya, itu kan didudukinnya satu orang sama teman kakak aja. Tapi kenapa ayunan yang lainnya ikut gerak? Ada berapa? 4 ayunan. 4-nya ikut gerak. Jadi yang diisi teman aku ke sana, ini ke sini kayak berbalikan gitu. Ini siapa temennya yang lagi haid? Yang baru beres haid itu.
Nah di Lalu? situ kita cuman, jadi aku belum sempat nyamperin Kak, karena kaget juga kan. Kita di situ ya aku manggil teman aku yang lagi hamil gitu kan. Itu gimana? Kenapa? Itu ngapain duduk di situ? Kata aku gitu, ngapain main ayunan? Ternyata temennya yang bareng sama temen aku yang lagi beresin itu, yang lagi main ayunan, udah dipanggil-panggil, suruh turun, kamu jangan di situ, ayo turun, mending kita kesana aja, nyamperin ke pavilion, katanya kita ke pavilion aja. Tapi dia cuek aja, dia main ayunan, masih anteng. Pas aku mau nyoba nyamperin, ternyata dia udah turun. Udah nyamperin temennya. Dia udah, aku gak sempet nyamperin kan Kak, aku diem aja di kolam. Nah, dia jalan sama temennya yang lain. Tiba-tiba aku ditelepon. Itu jarak berapa menit dari situ, ada sekitar 15 menitan lah Kak. Aku lagi asik video-video, terus aku ditelepon. Coba kesini, katanya ini temennya kesurupan, gitu. Aku kaget itu, hah? Kesurupan? Di mana ini? Lagi mau jalan ke pavilion, di depan pavilion katanya. Di situ kaget juga kan Kak, aduh bingung mau ngapain, mau nyamperin takut. Diam juga di situ kan, masa iya gitu ya, temen lagi kesurupan kita gak nyamperin. Ini teman yang mana nih? Yang tadi di ayunan? Yang ayunan, yang kesurupan itu, yang udah ayunan itu. Nah udah gitu, aku sama temen aku yang lagi hamil muda mutusin, ya udah yuk kita kesana aja. Nah aku nggak ngeh, ternyata di situ udah sepi Kak, di kolam udah nggak ada orang. Jadi yang cuman aku sama tim yang aku samperin yang ngajak video itu, cuman ada berapa? Berarti ada 6 orang di situ. Nah aku nyamperin, mau coba ke atas ke villa. Aku nganterin mereka dulu tuh yang 4 itu, karena Kak boleh nggak aku anterin, katanya aku takut. Ya udah yuk bareng, aku bareng di sana. Udah sepi Kak posisinya, terus auranya juga udah beda. Kan makin malam lah ya. Iya, udah gak nyaman gitu. Jadi ngelihat ke sini takut, ngelihat ke situ takut. Gitu auranya udah kayak kalau bilang mencekam banget. Di situ sepi banget gitu, kayak gak ada apa ya, aktivitas tuh nggak ada. Nah pas kita udah nganterin tim yang lain itu, aku berdua sama yang hamil muda jalan menuju villa aku. Karena kalau mau nyamperin ke pavilion, kita juga nggak tahu di mana tempatnya, karena aku belum pernah ke sana. Dari siang aku nggak pernah nyamperin gitu kan. Terus papasan di tengah jalan sama yang teman aku yang kesurupan itu. Nah gitu kita langsung aja ke villa. Gitu kan, masuk villa. Terus aku nanya sama temen yang barengin dia, kenapa gitu, kenapa bisa kesurupan. Terus dia cerita, katanya lagi main ayunan, terus ditegur, disuruh berhenti, suruh turun. Dia tiba-tiba ketawa-ketawa, mau arah jalan ke pavilion teh, di jalan itu ketawa-ketawa Kak. Ditegur lagi kan sama temennya, kamu ketawanya jangan gitu, karena ketawanya kayak hihihi gitu. Kan orangnya teh memang humoris ya Kak. Itu ketawanya paling haha gitu kan. Ini hihihi gitu. Sampai wah ditegur berapa kali. Udah berhenti, jangan kayak gitu. Ini kita di mana gitu. Jangan kayak gitu, bercandanya jangan mancing. Dikira gitu. lagi bercanda. Iya, dikira lagi bercanda. Pas mau nyampe di depan pavilion, tiba-tiba nangis itu kayak yang sakit banget katanya gitu kan. Nangis kaget kan semua. Terus ada satu temannya yang panggil panitia, karena panitianya di dalam itu, mereka nangisnya di luar, di dekat terasnya. Itu panitianya pada datang nyamperin. Aku nggak tahu itu kayaknya disembuhinnya gimana caranya, aku nggak tahu, cuman ceritanya kayak gitu sampai nangis. Udah gitu mereka langsung disuruh pulang ke villa masing-masing. Nah gitu. Nah pas di villa, aku nanya karena kebetulan kan dia satu kamar sama aku, si orang yang kesurupan itu. Aku nanya ke teman yang nemenin, itu tadi kesurupan ini udah benar-benar sembuh nggak gitu kan? Aku takut, aku kan sekamar sama dia. Gimana kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba kambuh kesurupan terus nyekik aku bilang kayak gitu ke teman aku itu. Ya udah jangan tidur di kamar, kita tidur di
ruang tengah aja bareng-bareng gitu kan. Oh ya udah, pas nyampe aku masuk dulu ke kamar tuh Kak, masuk dulu ke kamar buat ngecas HP, masuk ke kamar dulu. Posisi duduknya tuh aku di kasur ngebelakangin pintu gini Kak, ngebelakangin pintu. Aku lagi main HP gitu, lagi chat. Aku ngerasa ada yang duduk di belakang. Itu kerasa banget gitu, ada orang gitu di belakang. Aku pikir itu teman aku kan, yang tadi kesurupan itu. Aku juga nggak berani nengok. Aku lagi anteng aja main HP. Terus tiba-tiba si teman aku yang kesurupan itu manggil aku di depan pintu. Teh, sini jangan di kamar. Terus aku kaget lah. Dia manggil aku di depan pintu, terus yang duduk di belakang aku siapa? Tapi aku gak berani nengok, karena itu memang langsung merinding. Sampai kepala itu merinding Kak. Jadi aku gak berani tengok, aku coba berdiri pelan-pelan sambil gemeter kaki. Tapi aku gak mau ngomong. Aku yaudah, aku beraniin diri untuk berdiri. Aku balik badan tuh sambil pelan-pelan. Aku pelan-pelan takut aku balik, dia ada di depan gitu kan. Aku udah aja aku skip. Terus aku duduk aja di situ, duduk di tengah sambil cerita-cerita gitu. Akhirnya semua berenam Enggak, masih berempat. Oh, berempat. Berempat itu yang dua orang itu udah di kamarnya dia. Oh, jadi kita berempat. Berempat di ruang tengah. Berempat di ruang tengah. Kita berempat ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol. Iya buat mencairin suasana lah kayak, karena kita udah bener-bener tegang kayak sama kejadian yang kesurupan itu. Kita lagi duduk ngobrol-ngobrol. Aku posisinya duduk di depan, jadi ngelihat banget kamar. Posisi aku duduk. Aku lagi main HP, ngelihat tuh ada bayangan lari masuk ke kamar yang 2 orang itu. Itu jelas banget, set gitu masuk ke area itu. Di situ aku cuman, apa itu? Aku mau ngomong takut mereka panik. Ya udah aku coba diem aja sambil berdoa dalam hati kan Kak, karena takut banget. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba nggak lama tuh dari situ ada yang masuk itu, keluar langsung 2 orang itu. Terus dia bilang gini, Neng, boleh nggak ikut gabung tidur di sini? Katanya gitu. Terus aku bilang, ya Bu sini aja, gabung aja di sini tidur semua berenam sini yuk, kita tidur di sini aja, kita lesehan gitu kan. Ya kita prepare tuh, nyiapin buat tidur. Terus si ibu yang tadi di kamar berdua itu minta gini, Neng setelin itu dong murotal, katanya gitu. Oh iya boleh, aku setel, aku play. Aku simpen HP yang satu lagi tuh di meja deket kamar. Deket kamar aku itu. Udah, aku play. Di situ aku tidur Kak. Aku tidur, yang ketiduran itu ada 3 orang. Aku sama 2 orang temennya ibu itu sama temen aku yang lagi hamil muda. Nah yang hamil muda sama yang beres haid, yang kesurupan itu, sama yang ibu-ibu yang minta izin setelin murotal, mereka ternyata nggak tidur, habis tidur. Jadi aku nggak tahu yang kejadian sama mereka, aku nggak tahu. Aku tidur, di situ aku kebangun sama teriakannya temen aku yang lagi hamil. Lagi hamil, tiba-tiba dia teriak, siapa itu? Gitu. Aku kebangun kan, kaget. Kenapa Teh? Kata aku. Itu siapa dari tadi manggil-manggil. Pas dia ngomong kayak gitu, aku langsung kebangun. Belum sempat aku jawab kan. Aku langsung ke kamar mandi yang di kamar itu. Karena kamar mandi ada 2 Kak. Yang satu di luar, yang satu di kamar. Yang aku tempatin. Aku masuknya ke kamar mandi yang aku tempatin itu yang di kamar. Aku ke air, di situ udah aja. Aku belum sempat duduk Kak itu. Balik dari kamar mandi belum sempat duduk. Baru juga angkatin selimut, tiba-tiba ngedenger suara ranjang kebanting ke tembok. Gitu. Itu kencang banget. Ranjangnya di kamar? Di kamar itu. Di kamar yang harusnya aku tempatin. Yang ada kamar mandinya. Suaranya kenceng? Kencang banget. Gitu, ke tembok? Gitu, ya. Kayak dibanting marah gitu Kak. Sampai yang temen aku yang 2 itu yang tidur kebangun. Di situ kebangun, apa itu gitu kan. Nggak tahu itu apa. Kita belum juga mencerna itu ada suara apa. Benar-benar lagi kaget, lagi pada gini. Tiba-tiba si showernya nyala. Shower yang ada di kamar mandi.
Terus kata temen aku yang lagi hamil muda itu, teh itu showernya nggak dimatiin, katanya gitu. Aku sambil bingung lah, kok shower? Aku kan buang air di kloset, bukan di tempat shower. Cuman ya udahlah, aku beraniin diri tuh Kak masuk ke kamar mandi. Aku buat ngecek buat matiin shower, ternyata posisi showernya mati. Padahal tadi dengar semua. Dengar semua, suara air. iya. Terus itunya lantainya juga kering. Nah aku tutup pintu toilet. Cuman salahnya aku tuh si pintu kamar nggak aku tutup. Jadi aku cuma tutup pintu toilet aja. Oke. Gitu. Nah aku balik lagi, belum juga bener-bener duduk gitu. Tiba-tiba ada suara teko. Suara teko nuangin air ke gelas. Suaranya tuh jelas banget Kak, suara air gitu. Terus kedenger gini, suara minum. Lek, 3 kali itu Kak. Terus ujungnya, kayak gitu. Anjir. Itu ngedenger semua. Padahal semua lagi tiduran kan? Tiduran semua. Nah di situ kita teriak kan. Teriak semua, apa itu? Astagfirullah, semua kaget. Pada kaget, terus posisinya masih gini kan, duduknya ngebelakangin itu kamar. Gitu. Astagfirullah, tenang gitu kan, kata temen aku itu. Udah tenang, berdoa gitu kan. Udah, pengen pulang. Teman-teman aku pada gitu, pengen pulang. Udah tenang aja, berdoa, kata si Bu Dewi yang satu itu. Pas aku mau balik badan, wah itu, nah itu yang aku takutin Kak, sosok itu. Aku balik badan, tiba-tiba ngelihat di kamar itu, di depan pintu kamar jelas banget, nenek-nenek, dia lagi ngintip kayak gini. Tapi mukanya tuh kayak datar gitu Kak. Ngintip kita, kayak ngerangkak gitu Kak. Itu ngintip. Begini gitu? Gini. Oh gini? Jadi tangannya ada di lantai, kukunya panjang banget. Oh dia di sini di bawah? Ya, di bawah pintu kayak gitu. Keluar dari kamarnya Tenana? Di situ, keluar gitu. Kayak kayak yang marah gitu, jadi gitu. Tapi matanya tuh melorot ke bawah. Ini. Dari mata sampai pipi itu melorot Kak. Oh, peot gitu ya? Iya, melorot ke sini. Kukunya juga panjang banget. Dia pakai baju apa? Aku nggak jelas lihat bajunya karena ketutup sama rambut. Yang aku jelas mukanya aja yang jelas banget gitu. Aku pertama kali ngeliat sosok kayak gitu. Nah pas udah lihat sosok nenek itu, di situ aku histeris Kak, aku nangis sama yang lain juga ikutan histeris kan karena lihat aku gitu kan. Terus aku coba minta bantuan ke panitia, aku telepon minta pulang. Terus kata panitia, udah tenang, ya, kita mau datang ke sana, coba tenang aja dulu. Nah di situ kita tenang, ya tenang gitu kan. Kita coba berdoa aja gitu, berdoa. Sampai di situ juga kita tuh mau berdoa susah Kak, mau baca Bismillah aja nggak bisa, kayak kekunci aja gitu. Kayak, aduh gimana ini gitu. Terus si Teh Pina itu yang lagi hamil, ini siapa dari tadi manggil-manggil gitu, manggil-manggil, heh, katanya gitu. Dari arah? Ngebisikin ke telinga. Dia kan posisinya tuh ke pinggiran sama meja makan Kak. Ya di situ. Aku udah beres telepon, semua kan yang duduk di sofa tuh jadi pindah ke bawah semua. Pindah ke bawah. Di situ ngedenger lagi ada yang mandi. Sempat aku video dulu. Di situ coba tenang aja, udah tenang aja sambil berdoa gitu kan. Belum juga datang tuh si panitia, tiba-tiba si kursi yang ada di meja makan itu, kan kalau meja makan kursinya masukin ke dalam tuh Kak. Oh iya. Ya gitu kan. Terus itu si kursi sama meja itu dari bahan kayu yang berat. Jadi kalau misalkan kegeser itu nggak mungkin, berat banget itu. Kalau kita narik juga butuh effort itu, butuh tenaga. Nggak mungkin angin berarti. Nggak mungkin gitu kan. Kita lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ngebalik kursinya Kak. Ngebalik 180 jadi ngebalik ke arah kita.
Muter. Iya gitu. Set gitu. Mampus. Terus? Di situ kan kita teriak-teriak kan Kak. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan. Lagi teriak-teriak, terus panitia datang, ketuk pintu. Jadi kita tuh udah malah lagi kaget sama kursi, tiba-tiba ketukan pintu jadi bikin kaget kan. Terus aku teriak, siapa gitu kan. Terus kata di luar, ini bapak buka pintunya gitu kan. Oh iya bentar, aku sebelum nyamperin ke gitu, aku nutup dulu pintu kamar Kak. Aku nutup pintu kamar dulu, terus aku buka pintu itu. Terus Pak Haji sama panitia masuk. Terus bilang, kenapa Neng gitu. Kita belum sempat cerita, cuman, ih bapak kita mau pulang gitu. Kayak, aduh sana ini udah lihat jam tuh jam 2. Itu udah jam 2 malam. Nah, Pak Haji tiba-tiba ngomong kayak gini, di kamar ini ya, kita belum cerita apa-apa. Iya, gitu kan, iya Pak di kamar ini. Nah panitia masuk nyamperin kita, Pak Haji masuk ke kamar itu. Kita nggak tahu tuh Pak Haji di dalam kamar ngapain. Cuma pas Pak Haji lagi di kamar, si 3 orang itu yang Teh Pina, Teh Dena sama yang satunya lagi, yang nggak tidur itu Kak, dia yang cerita ke panitia itu, Pak kita nggak bisa tidur, berisik gitu kan. Kata yang si Teh Dena itu, aku kayak diperhatiin terus. Jadi aku nggak bisa tidur Kak, jadi kayak diperhatiin dari arah pintu luar, kata Teh Dina itu. Nah terus kata Teh Pina tuh yang lagi hamil muda, aku lagi tiduran mau tidur tapi dipanggil-panggil terus. Dipanggil-panggil terus sampai ada kayak ada yang niup katanya ke telinga. Itu aku baru tahu di situ kan, karena aku tidur posisi pas mereka cerita itu. Kaget lah. Terus si Pak Hajinya keluar, terus bilang kayak gini, ini mau pindah kamar atau gimana? Soalnya memang keadaannya udah gak nyaman. Kata Pak Haji bilang gitu, cuman kita nolak. Pak kita kalau misalkan pindah kamar gak mungkin, ini udah jam 2, sedangkan kita 5:30 harus sudah siap acara kan. Jadi kita ngemutusin buat tetap tinggal di situ, tapi minta ditemenin 2 orang panitia. Nah sambil kita nunggu datanglah panitia 2 orang itu. Tapi mereka nggak tahu kenapa mereka dipanggil ke situ, gak tahu sama kejadian kita. Nah kata Pak Haji gimana tuh? Ya enggak, cuma bilang gitu aja. Pas malam itu cuma bilang kayak gitu aja. Ya udah ditemenin aja gitu kan. Nah pas Pak Haji pada pergi sama ketua panitia. Nah panitia yang cowok itu masuklah nemenin kita. Posisinya tidurnya kan kita di bawah tuh. Di bawah semua, jadi yang cewek-cewek yang 6 orang kita tidur sebelah sini. Yang 2 orang cowok panitia tidurnya di depan kamar itu. Jadi si kakinya tuh ngepas pintu kamar yang si panitia cowok itu. Kita di situ yaudah kata si panitia udah tidur udah malam gitu kan. Kirain aku, teman-teman aku yang lain tuh pada tidur Kak. Kirain aku karena aku ngeliat gak ada pergerakan sekali gitu, gak ada pergerakan, gak ada suara. Oh berarti mereka tidur. Jadi perasaan aku kali ya yang belum tidur sendiri. Aku maksain aja buat tiduran gitu. Nah, pas aku lagi tiduran, ngedengar tuh suara si panitia itu yang berdua itu ngomong kayak gini ke temennya itu. Kok suasananya kayak gini ya? Gak enak katanya gitu kan. Gak nyaman banget. Iya, ya udahlah. Tidur aja gitu kan. Cuman si panitia yang satunya, aku nggak tahu namanya siapa ya Kak. Dia nge-play murotal juga. Kirain aku di pertengahan murotal dimatiin sama dia. Ternyata katanya mati sendiri si murotalnya. Nah, kita lagi hening-heningnya tuh, tiba-tiba si panitia yang satu lagi kebangun sambil teriak. Tapi maaf ya kasar gitu ya. Anjing, apa ini? Kaget dia gitu. Kita semua juga kebangun kan Kak. Jadi kebangun lagi. Kenapa Kak? Kenapa gitu tanya. Terus si satu itu nanya ke temannya satu lagi ke panitia itu, kamu megang kaki aku? Gitu. Terus kata si temannya, enggak, orang dari tadi juga aku tiduran, kayak gitu. Nah di situ kita semua udah pada lihat-lihatan kan, yang cewek-cewek lihat-lihatan, hah, apalagi nih gitu, posisinya udah subuh banget, apalagi gitu kan. Terus kata si panitia itu, udah ya jangan pada tidur, ngobrol aja kita di sini. Jangan pada tidur.
kita juga takut juga kan Kak. Ya udah kita memutusin nggak tidur sampai jam 5 subuh sampai adzan. Kenapa tuh katanya si yang cowok? Katanya ada yang mainin kaki. Ada yang mainin kaki? Ada yang mainin kaki. Jadi dia nyalahin temennya. Padahal temennya tidur juga? Padahal temennya tidur juga. Kita lagi diam aku sambil ngechatin orang rumah gitu kan. Biar ngilangin ngilangin takut ya Kak. Jadi pada ini ngobrol. Terus si panitia itu ngomong gini, itu tadi yang batuk-batuk siapa? Minum obat atuh, jangan sampai nanti pas acara sakit gitu kan. Terus kita kaget, hah siapa yang batuk? Terus aku nanya, emang ada yang batuk gitu kan? Enggak ada yang batuk, karena kita di situ nggak ada yang denger yang batuk. Si panitia aja yang denger, yang kakinya digangguin itu. Nah sampai di situ keburu adzan subuh kan Kak. Azan tuh si panitianya mutusin buat ninggalin kita karena memang posisinya kita pikir udah adzan subuh udah aman ya Kak. Udah mereka pergi. Terus aku buka-bukain tuh pintu, jendela semua aku buka-bukain karena udah subuh udah aku buka-bukain aja. Nah, kita lanjut mandi, siap-siap. Nah, aku sholat nih. Sholat kan giliran tuh. Aku giliran terakhir karena yang lagi sholat cuma ada 4 orang. Yang 2 orang nggak sholat. Aku di sholat terakhir, lagi sholat, kedengar suara jelas tuh. Kayak orang buka pintu. Dari? Di kamar itu. Oh, sholatnya di kamar? Enggak, aku di ruang tamu. Si buka pintunya di kamar itu. Jadi semua aktivitas setelah malam itu semua di situ Kak. Oh, semua di tengah? Semua di tengah, gak ada yang berani masuk. Ke kamar mandi juga, kita 3 orang. Jadi bener-bener 3 orang gak berani sendiri-sendiri gitu. Lagi sholat, kedengar suara pintu kamar itu kebuka, gitu kan. Sampai gak fokus tuh aku sholat ya. Aku beresin dulu sholat. Habis sholat aku nanya, itu tadi yang bukain pintu siapa? Gitu kan. Gak ada Teren, gak ada yang bukain pintu. Tapi aku ngedenger si Teh Pina itu yang lagi hamil. Tapi aku ngedenger Teh. Ya udahlah. Jangan di inilah. Lagian juga udah subuh, udah pagi gitu kan. Nah di situ kita siap-siap. Yang lain siap-siap juga. Tapi di situ aku langsung packing. Kalau aku sendiri packing, langsung packing barang-barang di situ. Sampailah jam 6. Kita pergi semua ke depan karena ada acaranya di depan resort Kak. Di depan resort kita ada acara pagi kayak senam gitu kan, senam gitu. Itu acara kita sampai jam 6:30 lebih. Kita 6:30 beres acara, lanjut sarapan. Di situ beres. Ngantuk semua tuh ya. Itu ngantuk banget. Jadi pas acara tuh udah kayak lemas gitu kan, Kak udah pengen cepat-cepat pulang gitu kan. Udah agak semangat gitu buat ngikutin acara itu. Kita pas sarapan itu aku pikir nih ini udah siang, nggak mungkin ada aneh-aneh lagi gitu. Yaudah yuk kita balik ke villa. Aku pengen istirahat dulu kata gitu. Terus teman-teman juga, oh ya aku belum packing gitu kan. Pas kita ke villa, di situ aku ketiduran di sofa. Nah aku ketiduran, teman aku yang berlima. Yang 2 itu Teh Pina lagi diikat rambutnya sama Teh Irpi. Nah yang bertiga itu lagi beres-beres. Tiba-tiba mereka lari sambil teriak keluar. Aku yang posisi lagi tidur tuh kan di sofa, aku lagi tidur. Jadi kebangun aku juga ikutan lari. Tapi nggak tahu itu aku kenapa gitu. Pas di luar aku tanya, kenapa pada lari? Itu ada yang ngebanting pintu. Itu posisinya padahal udah jam 8 siang. Pintu kamar? Pintu kamar itu. Selalu pintu kamar yang itu. Gila, Pak. Jam 8 siang loh? Jam 8. Yang kita pikir udah aman gitu. Kita buat balik ke villa itu udah aman. Gak mungkin ada hal-hal yang aneh. Itu tapi nyatanya kita masih digangguin. Gitu. Nah, pas kita lagi di luar, kebetulan tuh si panitia sama Pak Haji sama Pak itunya ngelewat ke depan kita. Mereka tanya, kenapa pada heboh gitu kan.
Bapak sini Bapak. Itu Pak tolong Pak cekin lagi kamar kita. Tadi kita lagi pada duduk, tapi pintu kamar katanya ngebanting, ditutup gitu. Tutup. Mereka masuk, Pak Haji sama 2 orang lagi di tim itu, di panitia, masuk ke kamar. Masuk kamar itu lagi. Terus posisinya kita masih nunggu di luar, kita gak berani masuk lagi. Terus si Pak Hajinya keluar, bilang kayak gini, ini sosok yang gangguin kalian nenek-nenek katanya. Ciri-cirinya yang Pak Haji sebutin sama yang aku lihat. Karena belum ceritain nih. Belum cerita, aku gak cerita itu aku belum cerita ke semua sosok yang aku lihat. Nah pas di situ aku nanya, sosoknya kayak gimana Pak? Pak Haji bilang, rambutnya panjang, nenek-nenek, terus matanya melorot ke bawah sama pipi, terus kukunya juga panjang. Terus aku bilang, iya Pak, itu sosok yang aku lihat semalam. Gitu. Terus di situ si panitia udah bilang, udah jangan ada yang masuk ke sini lagi aja. Semua barangnya pindahin aja ke pavilion katanya gitu. Karena posisi villa kita sama pavilion tuh cukup jauh kan Kak. Terus pavilion ada di bawah. Jadi kita kalau misalkan nyimpen barang doang ke pavilion tuh nggak mau, capek gitu. Terus nanti kita balik lagi tuh ngelewat villa itu kita mau ngelewat lagi gitu kan. Jadi kita mutusin ya udahlah Kak, kita tunggu di lobi aja. Nah kita semua ke lobi, di lobi tuh jam 9. Lanjut acara lagi tuh, acara terakhir. Yang kita kan memang harusnya nggak ada acara. Hari itu harusnya nggak ada acara karena di planningnya kita tuh acara itu buat nanti malam. Berhubung ada kejadian itu, jadi panitia mutusin buat hari itu juga udah beres. Jadi kita nggak nginep lagi. Oh berarti check out Iya siangnya. gitu. Nah pas acara gitu udah nggak semangat kan kayak kita udah ngantuk, semua udah capek, udah lemes. Sampai kita berenung tuh nggak ikutan acara, cuma duduk aja diem ngeliatin acara itu berjalan, ya duduk udah nggak kuat nih, aku udah nggak kuat, udah capek gitu, pengen cepat-cepat pulang aja. Udah gitu tuh sampai jam 11:30. Nah 11:30 beres, kita semua langsung bergegas ke bis Kak. Kita ke bis. Nah yang lain masih ada di bawah, terus ada yang masih sholat zuhur. Aku udah duduk di bis di dalam sendiri, karena udah capek banget dan ngantuk gitu kan Kak. Aku di bis, posisi di bisnya tuh deket kaca, deket kaca bis. Aku duduk gini aja sambil ngeliatin orang-orang gitu kan, ngeliatin mereka ada yang lagi foto-foto gitu. Pas lagi ngeliatin, aku ngeliat sosok si cewek itu yang tadi di ayunan. Kunti? Yang Kunti itu yang tadi, yang di ayunan tadi Kak. Di mana itu? Di bis, di bawah bis. Di bawah bis? Di bawah bis. Jadi aku di bis, di dalam bis. Kan kalau bis agak tinggi ya Kak. Nah si Kuntinya di bawah. Oh di samping bisnya? Iya, di samping bisnya gitu, di luar bis. Aku ngeliat, lah sosok itu aku masih ngikutin gitu kan. Cuma udahlah aku gak mau gubris ya Kak. Aku cuekin aja. Dia ngapain? Berdiri doang? Berdiri doang, tapi ngadepnya ke aku. Kelihatan tuh mukanya? Enggak, karena ketutup rambut kan mukanya. Jadi si rambutnya tuh gimbal Kak. Gimbal? Gimbal banget, ketutup ketutup aja. Terus gak kelihatan tangan, gak kelihatan kaki. Si Kuntinya diem aja di situ. Sampai akhirnya kita jalan tuh setengah satu siang kita jalan. Itu karena aku udah capek, ngantuk juga kali ya Kak. Aku tidur di situ, di bis aku tidur. Kebangun udah di rest area. Nah di rest area, penumpangnya tuh kan ada yang ke kamar mandi, ada yang beli oleh-oleh dulu. Di situ aku duduk di bis sama Tepina yang lagi hamil. Di belakang aku duduknya kan, pas banget belakang aku. Nah pas aku lagi gini, apa itu kan kayak orang tapi kok kayak gitu rambutnya. Aku coba berdiri, dia ada posisinya di depan bis, di depan kursi penumpang.
lagi ngadep ke aku. Kuntinya? Kuntinya. Di dalam bis? Di dalam bis. Kunti yang tadi di situ. Nah di situ Kak, posisinya dia tuh ngeliatin aku. Jadi bukan ngeliatin, lebih ke arah aku gitu lah. Jadi kita tuh kayak berhadapan gitu. Berhadapan, yang aku takutin si Kuntinya tuh ngedeketin teman aku yang lagi hamil. Soalnya kan banyak yang bilang katanya kalau yang hamil muda wangi. Jadi suka dideketin sama yang gitu-gitu. Kalau yang ini udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Si Teh Dena? Nggak apa-apa. Dia dari malam udah happy lagi. Awalnya kan dia yang serupan. Iya. Udah happy lagi. Pokoknya yang masih lemes itu cuman yang Teh Pina itu, karena mungkin karena hamil muda juga kan, masih mual. Dia lemes duduk aja di belakang kursi aku. Nah, aku ngeliat, ih ngapain gitu, ya udahlah. Aku pikir, udahlah cuekin aja gitu kan Kak. Kalau misalkan aku notice, takutnya dia makin nyamperin gitu kan. Lanjut, aku duduk. Jarak itu kita di rest area ada hampir 30 menitan ya Kak. Jam 3-an lah kita lanjut jalan. Kirain aku udah aman gitu Kak. Dia gak akan ngikutin gitu. Nyampe di rumah 3:30, aku kan dijemput sama saudara. Kata saudara, ngapain bawa oleh-oleh kayak gini gitu. Kirain aku nanya oleh-olehnya yang aku bawa itu. Aku kan bawain nanas tuh, dibeliin sama teman. Aku kaget kan, ya emang oleh-olehnya apa, kalau di daerah ini kan oleh-olehnya ini gitu kan, kata aku. Cuman dia nggak ngomong lagi, udahlah yuk pulang gitu. Pas nyampe di rumah, kata paman aku bilang gini, nak jangan langsung masuk kamar, ke air dulu gitu. Cuman aku nggak didengar karena aku udah capek banget ya Kak. Jadi aku malah biarin aku masuk kamar aja gitu. Aku masuk kamar, itu jam 4 pas, aku masuk kamar. Aku tiduran Kak di kamar. Aku tiduran sambil main HP. Tiba-tiba kaki aku tuh nggak bisa gerak. Kaki aku nggak bisa gerak. Pas aku lihat buka mata, Kuntinya duduk di kaki aku. Dengan posisi menghadap? Ngadep aku gini. Posisinya dia ngadep aku, duduk di kaki. Wow. Terus? Nah di situ aku minta bantuan kan ke sepupu. Aku telepon. Teriak dong? Enggak, aku cuma telepon aja. Tolong dong panggilin ayahnya dia. Tolong dong panggilin ayah, bantuin, kata aku gitu. Bantuin apa? Suruh aja ke sini, aku di kamar, kata gitu. Terus paman aku datang ke kamar. Kata kalau di Sunda kan Mang ya. Kata Mang juga apa? Tadi harusnya pulang langsung mandi, kayak gitu. Terus aku dikasih air, udahlah. Aku sembuh tuh di situ, udah bisa gerak lagi. Itu masih di situ terus? Iya, tapi pas begitu aku minum air udah nggak ada. Minum air dari paman aku. Lama juga dong berarti? Lama, Kak. Itu aku nggak bisa gerak. Sampai badan aku tuh meriang, aku demam. Bisa aku demam karena mungkin apa ya auranya gitu atau apa. Pokoknya aku langsung sakit di situ. Nah di situ aku nggak dikasih tahu sama paman aku jangan cerita, gitu kan. Nah pas udah beres itu aku malam, jam 7 malam aku ke tempat Karang Taruna gitu ya Kak, di daerah aku. Aku nyamperin ke sana. Terus teman-teman pada nanya, apa sih, kenapa sih gitu kan. Karena aku nggak tahu jangan diceritain, aku cerita lah. Aku cerita gini, aku ceritain jelas. Nah dari situ pulang di situ jam 11 aku pulang di Karang Taruna, nyampe rumah, nyampe kamar, aku cuma tidur kan sama anak aku. Karena aku udah yang kecil 7 tahun umurnya. Aku ngelihat sosok nenek-nenek itu ada di kamar. Ada di pojok kamar. Sambil ngelihat ke arah anak aku. Dan yang dipila? Iya, yang dipila. Berarti dua-duanya ngikut? Iya, nah di situ kan aku nggak tahu ya Kak. Nggak tahu, yang aku tahu yang ikut cuman si Kunti itu. Nah sampai anak aku demam Kak itu, demam sampai
besok pagi, pas paginya tuh aku kan gak gubris si nenek-nenek itu. Aku langsung fokus ke anak aku aja. Aku bawa ke dokter. Nah pulang dari dokter aku nanya lah ke paman aku. Semalam aku didatengin sama yang itu. Sama yang aku lihat di villa. Terus kata paman aku gini. Kamu ceritain ya? Gitu. Iya. Katanya gak boleh gak boleh diceritain. Kalau diceritain, ya itu dia datang. Jadi kalau diceritain katanya kayak manggil, kayak manggil dia gitu kan. Sosok nenek itu terus-terusan di situ? Apa cuman sekelibet aja? Di situ, sampai paman aku datang. Nah dari situ, sama paman aku dibersihin. Semenjak itu kan aku gak berani cerita-cerita lagi tuh. Nah situ udah aman, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi, nggak ada datang lagi. Soalnya kalau aku cerita pasti datang lagi ke mimpi gitu. Makanya aku nggak pernah cerita-cerita. Oh belum pernah cerita lagi? Belum pernah. Ini aku baru lagi cerita di sini. Makanya nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi. Nenek itu nggak datang lagi ya. Amin. Teman-teman doain. Nah paling yang jadi pertanyaan, sempet nanya nggak mungkin ke Pak Ustadz atau yang ngerti kenapa ke Teh Nana gitu? Oh sempat tanya. Oke. Aku sempat nanya kenapa ngikutin gitu kan? Ada salah apa gitu nggak? Iya. Ada apa-apa kan? Terus katanya sebenarnya si nenek itu sama si Kunti itu mau ngeganggu ke teman aku yang lagi hamil muda itu, ke Tepina itu. Cuman karena aku yang bisa ngelihat mereka. Jadi mereka yang gangguin aku gitu. Jadi kayak kena imbas. Kena imbasnya gitu. Karena aku bisa ngelihat mereka. Gitu Kak. Oke. Oh, tapi sebelum dari villa ini emang bisa, maksudnya bisa ngelihat hal-hal seperti itu dari dulu gitu. Iya dari kecil sih Kak. Cuman sempet sama orang tua tuh ditutup. Cuman memang katanya gini, ini ditutup tapi nanti di usia kamu segini itu kebuka lagi ya, katanya gitu. Nah itu kebuka lagi ya saya di usia 30 tahun. 30 tiba-tiba bisa tahun ngeliat lagi. Bisa lihat lagi. Tapi itu juga nggak terus-terusan ngelihat ya Kak. Kalau misalkan aku lagi momen tertentu. Iya, kayak lagi capek gitu kan, lagi banyak pikiran tuh biasanya lihat. Kayak gitu. Iya. Ya mungkin pas di sana karena ada bawa 2 temen ya. Iya. Yang lagi wangi lah ya. Iya, kalau lagi bisa dibilang wangi. kan kayak cewek lagi haid atau lagi hamil muda kan mungkin kalau misalnya lagi kelelahan atau imannya kurang kuat bisa aja kan dari kaum jin mengganggu gitu ya. Dan kebetulan Teh Nana lah yang jadi temennya dia kena imbasnya gitu ya dari hantu-hantu itu. Ya mungkin ini salah satu cerita yang apes ya bisa dibilang ya. Apes banget sih Kak, soalnya baru pertama aku kayak gini. Oh belum pernah sebelumnya? Belum pernah, kalau sekedar lihat-lihat doang mah ya udahlah gitu. Terus yang dilihat juga cuman itu aja, kayak unti, pocong kayak gitu kan, kayak anak kecil gitu. Sampai belum pernah lihat yang kayak gitu mukanya gitu, nggak pernah. Terus kayak pernah digangguin suara, terus gerakan benang itu nggak pernah. Baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Seumur Seperti yang tadi aku bilang di opening ya. Lagi liburan, udah jauh-jauh nih effort nih. Pas di sana mau wisata tapi malah digangguin setan ya. Kan tambah kesel gitu kan. Iya. Oke deh, kita doain aja ya buat Teh Nana biar sehat selalu. Amin. Semoga hal-hal buruk yang kemarin menimpa Teh Nana nggak bakal datang lagi ya. Ya, amin. Ke Teh Nana ya. Semoga setelah ini terakhir lah nih ya. Iya. Cerita di sini supaya ya udah clear lah hantu-hantu itu ya. Semoga nggak terjadi lagi ya. Apalagi kalau lagi liburan kan bete banget kan. Apalagi kalau lagi long weekend pengen jalan-jalan, kerja penat seharian tapi bukannya seneng malah. Nah, iya itu udah padahal udah effort banget ya, nanti kita gini gitu kan. Nyatanya gagal semua. Bukannya happy yang malah gitu. Malah apes. Oke deh, terima kasih banyak atas ceritanya Teh Nana ya. Terima kasih udah jauh-jauh dari Bandung supaya nanti pulang hati-hati di jalan. Oke itu deh guys, cerita yang luar biasa banget dari Teh Nana, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada cerita seperti ini,
kalian jangan takut, tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Tenana RJ5 pamit undur diri. Ciao.